Oke, jadi akhirnya anime Sakamoto Days itu tayang setelah kemarin ya benar-benar lumayan rame lah ya di Facebook, di TikTok, di YouTube. Akhirnya tayang juga gitu. Salah satu anime yang ya lumayan saya tunggu ya karena di trailernya itu seru parah lah. Apalagi banyak yang komentar memang seru parah lah katanya. Saya juga belum baca manganya jadi ya langsung aja lah ke alur anime Sakamoto Days. Episode pertama itu dimulai dengan ngejelasin kalau ada pembunuh legendaris yang terlalu OP parah gitulah ya. Dia ini bisa nyelesain semua misi yang dikasih ke dia. Dia juga bisa nge-solo semua penjahat. Bener-bener OP parah gitulah ya. I'm finally facing it all, fearless. Suatu hari, waktu lagi di minimarket, dia ini malah suka sama mbak-mbak gasir yang senyum sama dia. Namanya itu Mbak Aoi. Habis itu dia mutusin buat pensiun jadi pembunuh bayaran, nikah, punya anak, terus hidup bahagia lah jadi bapak-bapak gendut di anime konvensional pada umumnya. Habis itu ya dia ikut ngejaga toko swalayan bareng sama istrinya. Dia ngebuka tokonya sendiri ya. Suatu hari ada pembunuh bayaran namanya itu Shin Asakura. Dia ini lagi pengen ngeliat Sakamoto yang udah pensiun. Di dalam toko ternyata Sakamoto ini lagi nyantui di meja kasirnya. Di sana itu ada bocil yang lagi mainan pakai panah-panahan yang dia punya. Di sana juga ada Mbak Aoi sama anaknya yang juga ngejaga tokonya. Di situ waktu lagi main, tiba-tiba bocil tadi itu nggak sengaja ngejatuhin tinta ke celana anggota gangster. Anggota gangster yang nggak terima itu langsung nyoba buat mukul si bocil tadi. Untungnya Sakamoto itu langsung nangkep tangan gangster itu, terus dia nusuk lehernya itu pakai pena lah atau pensil ya. Dan ternyata ini nih ya cuman ada di pikiran Sakamoto aja. Ternyata dia ini cuma nangkep tangan pemuda itu, habis itu ya dilepasin gitu aja. Di sini ternyata Shin ini udah di dalam toko Sakamoto. Dia ngomong kalau nusuk leher pakai pena atau pensil itu adalah ide yang jenius. Habis itu dia ngenalin namanya. Tiba-tiba Sakamoto ini langsung nyerang Shin sampai lehernya itu patah. Tapi ternyata ya itu juga cuman ada di dalam pikiran Sakamoto. Habis itu Shin ngomong kalau dia itu dulu pernah kerja bareng sama Sakamoto. Sakamoto yang inget sama Shin itu jadi inget juga kalau Shin itu bisa ngebaca pikiran orang lain. Habis itu ya mereka ini ngobrol bareng. Di sini Shin itu mau ngajakin Sakamoto ini buat balik lagi jadi pembunuh bayaran. Tapi ya ngapain gitu kan, udah bahagia malah balik lagi ke dunia hitam. Sakamoto ini ya udah jelas langsung nolak ajakan Shin. Shin yang ngeliat itu jadi emosi dan terus-terusan ngebacot nggak jelas ya. Sakamoto yang ngeliat itu ya ngerasa nggak peduli lah dan milih buat makan pop mie-nya aja. Habis itu Shin yang ngerasa capek itu mutusin buat ngerokok, tapi tiba-tiba ya rokoknya ini malah dipotong sama Sakamoto. Habis itu Sakamoto langsung nunjukin tuh kalau di sini itu kawasan nggak boleh ngerokok. Di sini Shin itu ngedenger pikiran Sakamoto yang ngomong, walaupun dia ini gendut, dia ini masih bisa buat ngehabisin orang lain. Habis itu tiba-tiba ada bapak-bapak yang minta tolong ke Sakamoto. Awalnya Shin itu mikir kalau Sakamoto itu masih ngejalanin bisnisnya secara diam-diam. Tapi ternyata Sakamoto ini malah cuma dimintain tolong buat mangkas pohon yang ada di belakang rumah bapak-bapak tadi. Sakamoto yang udah ngeliat pohonnya itu langsung mangkas pohon itu tuh. Habis itu dia nolongin buat nyuapin anak tetangganya yang males buat makan sayur. Dia juga nolongin dua bocah yang lagi ngeributin satu bola gitu. Shin yang ngeliat itu jadi ngerasa kecewa sama Sakamoto. Soalnya dia ngerasa kalau Sakamoto ini udah jadi babu di lingkungannya gitu. Shin ngerasa kalau Sakamoto yang sekarang itu nggak lebih dari sekedar badut.
Di sini waktu Shin mau balik, bocil tadi itu malah nembakin mainan panahannya itu ke arah Shin, dan hal ini membuat Shin itu jadi emosi. Habis itu di dalam mobil itu Shin ngerasa seneng gitu, soalnya akhirnya ya dia ini bisa ketemu sama Sakamoto. Beda bener sama yang tadi. Dia ngerasa walaupun Sakamoto itu udah gendut, dia ini tetap punya aura yang luar biasa keren gitu. Ternyata di sini Shin itu salah satu penggemarnya Sakamoto. Di sini dia itu ngarep kalau dia itu bisa kerja bareng lagi sama Sakamoto. Tiba-tiba bosnya itu nelpon terus tanya apa Shin itu bisa ngajak Sakamoto itu balik lagi kayak dulu. Shin ngomong kalau dia ini nggak berhasil ngajak Sakamoto balik lagi. Tapi Shin ngejelasin kalau Sakamoto itu udah jadi bapak-bapak gendut yang nggak berbahaya lagi lah bagi mereka. Si bos yang ngedenger itu ngerasa nggak peduli dan malah tanya apa Shin itu ingat peraturan utama dari organisasi ini. Kalau pergi ya mereka ini harus siap buat mati. Sakamoto yang udah keluar dari organisasi, dia ini harus siap buat nanggung konsekuensi. Si bos ngomong kalau Shin nggak bisa ngebunuh Sakamoto, dia ini masih punya banyak orang buat ngegantiin tugas Shin. Tapi kalau Shin milih buat mundur dari misi ini ya dia ini bakal menerima akibatnya lah. Jadi ya susah lah ya, maju kena, mundur juga kena. Besoknya Shin itu ngedatengin lagi toko Sakamoto buat ngejalanin misinya, yaitu ngebunuh Sakamoto. Sebelum masuk dia ini masang peredam di pistolnya. Waktu udah masuk dia ini ngomong kalau dia itu bakal pergi dari kota ini besok pagi. Habis itu dia langsung nembak Sakamoto tuh pakai pistolnya. Ternyata Sakamoto ini bisa ngehentiin peluru itu pakai sebutir permen. Terus Sakamoto ini ya langsung hilang dari depan Shin. Di sini walaupun Shin itu bisa baca pikiran orang, Shin itu malah kesusahan buat nyari Sakamoto pakai kekuatannya. Ternyata Sakamoto ini ada di balik rak. Dia ini langsung nyoba buat nyerang Shin pakai sebutir permen dan boom gitu, serangannya nggak ngotak padahal cuma permen gitu ya. Untungnya Shin itu berhasil ngehindarin serangan itu. Di sini waktu mau nembak Sakamoto, tiba-tiba Sakamoto itu malah ngelempar Shin itu pakai jajanan ciki-ciki. Habis itu Sakamoto ini langsung lompat tuh ke belakang tubuh Shin dan boom, Sakamoto ini nendang Shin sampai tubuh dia ini kelempar ya, ngancurin beberapa rak yang dilewatin sama dia. Dan udah jelas lah di sini Shin itu pingsan. Waktu udah sadar, Shin itu udah ada di dalam rumahnya Sakamoto. Habis itu dia ditawarin buat makan bareng sama mereka. Awalnya dia ini ngerasa curiga sama makanan yang ada di depannya. Tapi waktu udah dimakan, dia yang ngerasain enaknya makan makanan ini itu ya nangis, soalnya dia udah lama nggak ngerasain hal ini. Dari sini Shin itu jadi sadar alasan Sakamoto pensiun itu supaya dia bisa nikmatin kehidupan damainya gitu. Kehidupan sebagai om-om gendut di anime pada umumnya. Waktu udah selesai makan, Shin itu dianterin sampai ke depan toko sama Sakamoto. Sebelum balik ke rumahnya, Sakamoto ini ya nyuruh Shin buat datang lagi dengan nunjuk tulisan yang ada di belakang tokonya. Habis kejadian ini, Shin itu jadi sadar kalau dia itu bukan tandingannya Sakamoto. Waktu udah balik ke markasnya, Shin itu dimarahin sama bosnya gara-gara dia ini gagal buat ngehabisin Sakamoto. Tiba-tiba Shin ini malah sujud dan minta buat bosnya itu ngampunin Sakamoto dan ngebiarin Sakamoto itu buat hidup aja. Si bos yang ngedenger itu ya malah ketawa lah. Terus tanya alasan Shin itu mau ngelindungin Sakamoto. Shin ngomong kalau Sakamoto itu sekarang udah punya keluarga. Si bos yang ngedenger itu tetap nggak peduli. Di sini Shin yang pengen ngelindungin Sakamoto itu mutusin buat nukerin nyawanya itu sama nyawa Sakamoto. Di sini Shin itu mohon buat bosnya itu ngampunin Sakamoto, terus ngebiarin dia aja yang mati buat ngegantiin posisinya Sakamoto. Si bos yang ngedenger itu ngomong setuju dan nyuruh Shin itu buat cepet-cepet bunuh diri aja. Di sini ternyata si bosnya itu licik. Dia malah mikir buat ngehabisin Sakamoto kalau Shin itu ya udah bunuh diri.
Di sini Shin yang bisa ngebaca pikiran orang lain itu jadi tahu rencana licik bosnya dan mutusin buat ngebantai si bosnya ya bareng sama semua anak buahnya. Di tempat lain ternyata ya Sakamoto yang ada di dalam toko itu ngedenger semua percakapan Shin sama si bos. Sakamoto yang tahu kalau Shin itu lagi dalam bahaya itu akhirnya mutusin buat ngeluarin semua persenjataannya dan langsung OTW lah buat nyelamatin Shin. Balik lagi ke tempat si Shin. Di sini dia itu mulai terdesak, amunisinya juga mulai habis tuh. Tapi walaupun gitu ya di sini Shin itu tetap susah buat ditangkap. Soalnya ya dia ini bisa ngebaca semua pergerakan musuhnya. Di sini si bos juga udah mulai ketar-ketir gara-gara Shin itu ya bener-bener kerepotin gitu. Di sini tiba-tiba kakinya Shin itu kena tembakan dan ngebuat dia itu ya akhirnya berhasil ditangkap sama anak buahnya si bos. Di sini Shin itu ya awalnya udah nyerah aja soalnya kayak nggak ada harapan lah. Dan waktu dia siap buat mati, tiba-tiba Sakamoto itu datang dan ya udah jelas ya. Akhirnya kita ini diliatin kemampuan dia yang sebenarnya walaupun di sini banyak slow-mo-nya ya. Dan ya memang bener lah, ada salah satu orang yang bilang katanya gak bakal ada studio yang bisa nganimasiin anime ini ya dengan keren gitu. Soalnya memang susah lah ya kayaknya. Di sini memang kebanyakan slow mo sih, tapi ya kalau bagi saya pribadi gitu ya, ya lumayan seru lah dan lumayan bagus juga. Jadi nggak usah dibahas. Habis itu Shin tanya gimana cara Sakamoto itu bisa nemuin dia. Sakamoto ngasih tahu kalau dia itu udah naruh penyadap di dalam pistol Shin. Habis itu Shin ngomong kalau dia itu tetap bakal pergi dari kota ini pagi ini. Tiba-tiba Sakamoto itu ngelemparin apron kerja ke muka Shin. Sakamoto ngomong kalau Shin ini bakal dibayar 800 yen per jam. Selain ini ya dia ini bakal dapat bayaran ekstra kalau dia itu kerja lembur. Shin yang ngedenger itu ya cuman bisa bengong dan nurut aja ya. Besoknya Shin ini mulai kerja di tokonya Sakamoto. Di sini dia ini negur Sakamoto yang terus-terusan ngabisin stok ramen ya di tokonya. Habis itu Mbak Aoi sama anaknya itu datang ke sana. Mbak Aoi yang ngeliat Shin kerja di sini itu jadi senang soalnya Shin itu ya udah dianggap kayak keluarganya sendiri. Di sini Shin itu langsung kerja dan ngepakai kekuatannya itu buat ngebantu customer di toko itu. Waktu lagi beres-beres, Shin itu ditanya sama bocil kemarin, apa dia senang kerja di sini? Shin ngejawab kalau dia ini senang aja sama kerjaannya yang sekarang. Habis itu si bocil tadi itu nanya lagi, apa kerjaan Shin sebelumnya? Tiba-tiba Shin ini ngedengar pikiran Sakamoto kalau dia itu bakal dibunuh kalau cerita soal masa lalunya. Ngedengar itu Shin langsung ngejawab kalau dia itu dulunya petugas kebersihan sampah masyarakat dan ya udahlah episode pertama Sakamoto itu habis di sini. Dan ini bener berisik parah di sini gitu ya. Dan mau gimana lagi gitu, saya juga belum punya alat record yang memadai gitu kan, buat beli aja males gitu kan. Bukan males lah, lebih ke susah nyarinya. Di sini juga ya lumayan terpencil, buat ngirim barang lumayan susah juga, dan dananya juga ya gimana lah ya. Gak usah terlalu peduliin juga, seadanya dulu lah ya. Berjalan seperti apa yang direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Dan karena dari tadi udah banyak bacot, jadi ya udah lah ya, bye.